Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball HK yang sudah kita tunggu-tunggu akhirnya sudah rilis kembali dengan cerita yang lebih seru. Vegeta dan Broly telah menyelesaikan pertarungan mereka dan Beerus menyuruh Vegeta untuk menjadi dewa kehancuran menggantikannya. Vegeta menjadi sangat bersemangat karena dia akan kembali bersaing dengan Goku yang sudah menjadi dewa kehancuran lebih dulu. Setelah menceritakan semua yang terjadi, cerita akan pindah pada Goku dewa kehancuran yang saat ini masih berada di masa lalu. Nampak Goku mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya. Namun tampaknya adaptasi ini sama sekali tidak mudah. Agar Goku bisa mencari nafkah, dia dipekerjakan oleh Bardock di restoran milik Gin istrinya. Namun, Goku tidak begitu berhasil dalam pekerjaannya karena seperti yang bisa kita lihat di sini, Goku menggigit makanan pelanggan dan itu menjadi masalah besar bagi Gin. Dan tentu aja Goku cuma bisa ketawa santai di saat Gin memarahinya. Tapi kemudian Gin menemukan pekerjaan yang sangat cocok untuk Goku, yaitu berburu hewan. Kita melihat Goku yang sedang mengejar makhluk yang tampak seperti babi tapi memiliki ukuran raksasa. Tentu aja bagi Goku pahlawan kita, makhluk buas ini bukan tantangan yang nyata. Dia melompati hewan itu lalu menirukan gerakan meninju ke arahnya. Tekanan sederhana dari pukulan Goku di udara sudah cukup untuk menjatuhkan hewan itu saat mengenainya. Jadi, makhluk buas ini langsung ambruk di hadapan dewa kehancuran. Goku yang masih menyamar sebagai Saiyan kelas rendah tentu tidak berlaga seharusnya jika di tempat sepi. Dan kemudian Goku menghentikan makhluk buas itu yang mungkin beratnya beberapa ton hanya dengan satu jari tanpa usaha sama sekali. Setelah menyelesaikan perburuan, Goku senang karena berhasil menambah satu lagi hasil buruannya. Lalu dia menggendong makhluk itu di bawah tangannya, membawanya kembali ke desa dan menumpuknya di atas tumpukan hewan lain dari spesies yang sama. Ketika Gin melihat Goku datang dengan banyak hewan seperti ini, dia sangat terkesan. Ternyata Goku sangat hebat dalam berburu. Dari apa yang dia katakan, nama hewan itu adalah Gambaris dan mereka sangat sulit dibunuh karena mereka sangat kuat. Mendapatkan satu Gambaris saja sudah sulit, tapi Goku malah membawanya banyak begini cuma dalam satu hari. Goku menjelaskan hal ini dengan mengatakan bahwa dia memiliki banyak pengalaman berburu. Dan itulah sebabnya dia berhasil menangkap begitu banyak hewan meskipun dia lemah. Dan tentu aja bagi Goku yang merupakan pria yang sangat kuat di atas semua Saiyan, dan sekarang dewa kehancuran, kekuatan hewan itu bukanlah apa-apa. Tapi Goku tetap merahasiakan semuanya meskipun kepada ibunya sendiri. Dan sebenarnya Goku nggak sepenuhnya berbohong karena sejak kecil Goku memang selalu berburu untuk bertahan hidup di Gunung Pauzu. Karena itu pekerjaan berburu sangat cocok untuk Goku, bukan? Gin yang menerima alasan kuat Goku mengatakan bahwa dia menemukan peran yang tepat untuk Goku. Namun, Gin juga memperingatkan Goku bahwa masih ada daging yang harus dipotong. Dan dia menunjuk pada golok besar yang sudah bersandar di dinding dan siap untuknya. Golok itu sangat mirip dengan apa yang digunakan Borgos saat melawan Goku ketika bertarung dengan tim Bardock. Pada saat itu dalam pertarungan, Goku ingin tahu apa yang dipotong tukang daging itu hingga membutuhkan golok sebesar itu. Dan sekarang golok ini menjadi jawabannya. Rupanya, hewan raksasa adalah yang paling banyak dimiliki planet Saiyan. Goku sedikit terkejut saat mendengar bahwa dia masih harus memotong semua daging hari ini. Bayangkan aja, pasti ada lebih dari 1000 kg daging di sana yang harus dipotong, belum lagi menguliti dan sebagainya. Namun, tentu aja bagi seorang pejuang Z yang super kuat dan juga cepat, itu juga bukan masalah besar untuk Goku. Di saat orang lain butuh waktu lama, Goku berhasil memotong dan menyimpan semua daging di restoran hingga memenuhi banyak tong. Gin sangat senang dan berkata, sekarang dia memiliki stok daging yang cukup untuk beberapa hari. Jika Gin memiliki pelanggan normal, daging itu bisa bertahan selama berbulan-bulan. Namun, karena kita berbicara tentang orang-orang Saiyan yang sangat rakus, bahkan semua daging itu tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari. Gin melanjutkan bahwa karena Goku berburu hewan dan mereka mendapatkan daging untuk restoran langsung dari sumbernya, dia nggak perlu membeli dari tukang daging yang menurutnya sangat mahal. Tampaknya pada akhirnya Goku benar-benar menguntungkan Gin dan juga Bardock. Dan untuk merayakan keuntungan yang diperoleh dan juga untuk menunjukkan kebaikan, Gin mengundang Goku untuk makan malam bersamanya. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak akan meminta bayaran apapun.
Cuma dalam beberapa saat saja setengah dari daging Gambaris itu sudah habis Goku makan sambil berbicara. Dan bagaimanapun tentu aja Goku menerimanya karena tidak mungkin dia akan menolak makanan gratis. Setelah itu Goku melihat inkubator yang di dalamnya ada dirinya di masa lalu. Melihat Goku sudah melihat putranya, Gin memperkenalkan putranya kepada Goku, mengatakan bahwa namanya adalah Kakarot. Dia berkomentar bahwa Goku sangat mirip dengan Kakarot dan juga Bardock. Di sini Goku langsung setuju dan sedikit agak malu karena dalam benaknya dia hanya berpikir betapa anehnya melihat dirinya sendiri sebagai seorang bayi. Bayangkan aja, melihat diri sendiri di cermin aja sudah cukup aneh, apalagi saat masih bayi. Kemudian Gin mulai berbicara lebih banyak tentang keluarganya. Dia mengatakan bahwa dia dan Bardock memiliki putra lagi, dan kemudian dia menunjuk ke sebuah foto di dekat mereka. Di sana nampak bahwa ada foto dirinya Bardock dan juga Raditz. Gin sangat nampak bahagia di foto itu, sementara Raditz dan juga Bardock nampak seperti terpaksa melakukan foto keluarga. Gin memperkenalkan Raditz kepada Goku, menyebutkan namanya, tapi Goku masih mengingat Raditz dengan sangat baik, meskipun ingatannya tidak begitu bagus. Dia juga merasa aneh melihat Raditz saat masih kecil. Melihat lebih dekat foto itu, Goku berkomentar pada Gin bahwa Raditz dan Bardock tidak nampak bahagia di foto itu. Di sini Gin menertawakan itu dan mengatakan hubungan mereka agak rumit. Dia menjelaskan bahwa Raditz tidak banyak berbicara tentang perasaannya, tapi jelas bahwa dia benar-benar menginginkan persetujuan Bardock. Masalahnya adalah Bardock tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengatakan agak sedih melihat hal itu, tapi dia tidak terlalu menyalahkan Bardock karena itulah orang tua Saiyan pada umumnya. Dan dia menambahkan sangat umum bagi Bardock untuk mendapatkan misi di luar planet dan menghabiskan waktu yang lama di luar sana, seperti berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Jadi agak sulit baginya untuk menjadi ayah yang hadir. Dan sekarang kurangnya komunikasi di antara mereka hanya akan semakin buruk karena Raditz juga menjadi seorang prajurit dan sudah mulai meninggalkan planet ini. Jadi akan lebih sulit bagi mereka untuk membangun ikatan yang lebih kuat. Ketika Goku mendengar ini, dia teringat kakek Gohan yang merupakan figur ayah baginya. Dia membandingkan kedua hubungan itu dan bagaimana cara dia dibesarkan sangat berbeda dengan Raditz. Karena kakek Gohan sangat penyayang dan hadir saat dia masih hidup. Namun, meskipun Gin mengerti tentang ketidakhadiran Bardock, Gin mengakui bahwa dia merasa sedikit sedih melihat hubungan mereka dan berharap agar mereka bisa sedikit lebih dekat. Tapi kemudian Bardock muncul dan menyuruh Gin untuk menghentikan pembicaraan yang tidak berguna itu. Yang hal ini sontak membuat Goku dan juga Gin segera menoleh dengan kaget karena Bardock tiba-tiba muncul. Bardock juga menambahkan bahwa meskipun Goku adalah saudaranya, dia masih belum cukup percaya kepadanya untuk membicarakan masalah keluarga dengannya. Karena meskipun Bardock menganggap Goku keluarganya sekarang, sebenarnya dia belum cukup mengenal Goku. Ditambah lagi, kerabat atau bukan aturannya adalah bahwa Saiyan tidak terlalu dapat dipercaya. Meskipun Bardock sudah muncul dan memarahinya, Gin senang melihatnya dan menyuruhnya untuk duduk. Dan dia sudah menyiapkan piring untuk Bardock. Ketiganya kemudian mulai berbicara dengan Goku dan Gin yang bersikap sangat ramah, dan Bardock tampak sedikit agak pemarah. Gin menceritakan pada Bardock bahwa Goku sangat hebat hari ini, di mana Goku hari ini sudah berhasil memburu 3 Gambaris dan sekarang mereka memiliki persediaan daging untuk beberapa hari. Ketika Bardock mendengar ini, dia sedikit terkejut karena itu tidak biasa bagi mereka para Saiyan yang hidup di planet ini. Namun, alih-alih memuji Goku, dia memutuskan untuk mengeluh, memperingatkan Goku bahwa dia nggak boleh lupa meluangkan waktu untuk berlatih, mempersiapkan diri pada turnamen musim panas. Karena jika Goku membuat Raja Vegeta tidak senang, mereka berdua akan mendapatkan masalah serius. Namun, Goku menyuruh Bardock untuk santai karena dia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk turnamen tersebut. Kenyataannya, Goku bahkan tidak perlu mempersiapkan apapun pada turnamen nanti. Dia cuma perlu berpura-pura telah berlatih sedikit. Kemudian, Gin menyarankan agar mereka mengesampingkannya untuk saat ini. Dia bertanya bagaimana hari Bardock yang sudah dijalani saat ini. Di situ Bardock menceritakan bahwa hari ini di tempat kerja, dia dan timnya menangkap sekelompok bandit yang mencuri kargo di jalan dan mereka membunuh semua bandit tersebut. Tapi Gin di sini nggak ingin membicarakan hal seperti itu.
Sebaliknya, dia ingin membicarakan hal-hal yang baik. Sampai kemudian Goku teringat sesuatu yang terjadi saat dia sedang memburu para Gambaris dan memutuskan untuk menceritakannya pada Gin dan juga Bardock. Mendengar cerita Goku, Gin tertawa terbahak-bahak, tapi Bardock tidak menganggap itu lucu sama sekali. Dia tampak agak canggung di meja sambil melihat kedua orang konyol itu tertawa di sana. Dan itulah makan malam pertama dari banyak makan malam yang akan dilakukan Goku bersama dengan kedua orang tuanya. Kemudian cerita berpindah pada masa sekarang lagi, tepatnya di alam mistis dunia surgawi. Saat ini Gohan masih melakukan latihan dengan seekor bayi naga, di mana dari perintah Yamoshi, Gohan harus bisa menangkapnya. Di saat Hikari mendarat di batang pohon, Gohan mendekat dan coba menangkapnya saat naga itu lengah. Tapi Hikari telah menyadarinya dan melarikan diri meninggalkan Gohan sendirian. Gohan nampak merasa sangat kesal sekali karena sudah beberapa hari ini dia belum juga bisa menangkap naga itu. Ditambah, dia nggak boleh menggunakan perubahan apapun, tapi harus menggunakan base-nya aja. Gohan yang marah kemudian mengejar Hikari lagi, dan keduanya mulai berputar-putar di sekitar tebing yang agak tipis, tapi sangat panjang. Gohan terus mencoba meraih Hikari, tapi dia sama sekali tidak dapat menangkapnya. Lalu, mereka mencapai puncak tebing, dan di tempat itu ada seorang pria aneh berdiri dengan tubuh membelakangi. Dan Hikari nampak mendarat tepat di bahu pria itu. Ketika Hikari melakukannya, dia mengejek Gohan dengan menjulurkan lidahnya. Gohan mendekat dengan sopan dan bertanya siapa pria itu sebenarnya. Namun, tanpa sedikit pun bersopan balik, pria itu hanya menoleh pada Gohan, memanggilnya penipu. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah Sentinel Dioran yang akan membunuh Gohan. Dan tentu aja Gohan yang baru tahu tempat ini tidak mengerti apapun soal masalah yang ada di dunia surgawi ini. Pria itu memiliki bentuk seperti kera dan gak tahu apa sebenarnya hubungan dia dengan Yamoshi. Kenapa dia bisa ada di dunia surgawi dan pangkat dewa apa yang dia miliki selama hidupnya. Tapi karena ceritanya baru sampai sini, kita akan lanjut setelah ceritanya rilis lagi ya. Pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.